Mungkin karena udah berhubung waktunya lebih dari jam 8, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esther Elisabetta, salah satu Flutter Development intern di Codingworks. Yang kali ini kita akan masuk ke programmer cepat sharing session episode 3. Lanjutkan episode sebelumnya, yang udah di episode 2 itu mungkin udah membuat UI New Details, membuat UI baca nanti, membuat bottom navigation bar, membuat data, dan juga menampilkan data di UI. Dan sekarang ini di episode 3 kita mau mencoba untuk menggunakan API untuk menampilkan sebuah data. Sebelum kita masuk untuk menghubungkan dari API ke Flutterflow, mungkin teman-teman bisa ketahui dulu apa itu API. Jadi API sendiri itu secara sebentar teman-teman. Jadi secara pengertian besarnya itu API itu sekumpulan fungsi atau protokol komunikasi atau tools yang bekerja untuk membuat perangkat lunak. Untuk fungsi API sendiri itu membuat sistem bisa berinteraksi satu sama lain atau mengobrol satu sama lain. Semisal kita mau mengirimkan data atau testing data ke chat ke tempat lain, itu pastinya ada API yang bekerja di belakangnya. Dan API ini sebenarnya adalah part dari back-end yang nantinya itu akan mendevelop. Dan API ini berbentuk seperti URL yang nantinya akan dikirim ke tim mobile atau front-end. Dan nantinya URL ini akan dipakai untuk pertukaran datanya. Kita bisa melihat contoh secara nyatanya di kehidupan teman-teman sekalian. Misal teman-teman itu mau pesan makanan atau pesan ojek online di aplikasi online seperti Gojek, Shopee Food, atau Grab. Itu sebenarnya aplikasi online itu pastinya menggunakan API. Dan nanti API ini bekerja untuk membuat order kalian itu bisa masuk ke sistem mereka. Contoh aja nih, teman-teman mau pesan mie ayam. Dan pasti kan tujuannya mau dikirim kemana, terus jumlahnya berapa, untuk harganya, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan diproses. Nah, sebenarnya itu dari mobile atau dari HP itu akan mengirimkan data ke API, dan API-nya itu akan meneruskan ke backend. Dan nanti setelah backend itu menerima data dari mobile dan ternyata datanya itu valid, maka backend akan mengembalikan responnya sukses dan diterima oleh mobile. Jadi intinya di sini yaitu API itu tujuannya untuk menyambungkan satu sistem ke sistem lainnya. Dan API ini ada beberapa metode. Untuk umumnya ada post dan get. Coba kita bisa praktekkan satu persatu. Mungkin teman-teman bisa mendownload aplikasi Postman. Nah, di aplikasi Postman ini bisa belajar tentang metodenya API. Kayak contohnya, kita bikin collection dulu di sini. Ini ada tombol Create New Collection. Misal kita mau bikin, kasih aja namanya belajar API. Gitu. Nah, teman-teman di sini ini namanya collection ya. Jadi collection itu untuk mengumpulkan data menjadi satu folder supaya teman-teman itu nanti nggak bingung. Dan kita bisa tambahkan add request-nya. Post. Dan di sini teman-teman bisa ambil dari Chrome, dari JSON placeholder.
Ambil yang ini mungkin. Nah, ini teman-teman tuh nggak perlu ngopiin semua ini, itu nggak perlu, cukup dikopiin di URL di sini aja. Dan itu nanti otomatis akan memunculkan semuanya. Coba kita send. Ya, di sini udah otomatis codingannya itu udah muncul dan bentuknya itu raw JSON gini. Ini metodenya yaitu get. Sekarang kita mau bikin coba bikin post detailnya. Fungsi post detail sendiri itu apa sih? Jadi fungsi post detail ini untuk memfokuskan pada satu ID. Ini kan banyak ID-nya, ada ID 1, 2, 3. Nah, kalau pakai post detail ini kita bisa memfokuskan satu ID, misal mau memfokuskan ke ID 5 aja, atau ke ID 8, atau kemanapun. Oke. Caranya sama, bisa ke add request. Sini misal namanya diganti post detail. Bisa masukkan URL yang tadi dan tambahkan slash lalu semisal 1 atau berapapun dan send. Nah, maka di sini akan dimunculkan ID yang teman-teman mau di URL-nya ini. Misal ini diganti 5. Nah, di sini juga akan tampil ID-nya 5 gitu. Dan sekarang kita lanjut ke metode yang post. Caranya sama, add request. Nah, post sendiri ini itu fungsinya untuk menambahkan data, untuk menambahkan data sama. Dan ini metodenya jangan lupa diganti post. Terus teman-teman bisa setting parameter key-nya. Ini content type. Terus value-nya aplikasi JSON karena di sini pakainya JSON ya. Terus body-nya ubah ke raw terus JSON, terus bisa tuliskan aja codingannya. Karena sebelumnya saya udah buat, mungkin bisa tinggal di copy aja atau teman-teman bisa bikin secara manual kayak gini. Dan coba kita send. Nah, jadi akan otomatis memunculkan ID-nya sendiri. Gitu aja. Dan kalau di sini tuh masih get, itu caranya teman-teman bisa save dulu. Dan otomatis akan memunculkan metode post. Ini jangan lupa diganti. Selanjutnya yaitu ada post update. Post update sendiri itu fungsinya untuk mengupdate suatu data. Jadi post dan put itu sama-sama untuk menambahkan data. Perbedaannya yaitu kalau post itu menginsert data, sedangkan kalau put itu mengupdate data. Caranya tetap sama, add request. Ini post update. Nah, terus ini untuk metodenya diganti put, terus tambahkan ini sama dan konten terus value-nya aplikasi JSON. Untuk bodinya sama ya. Dan teman-teman tuh di sini bisa tambahkan ininya juga ID-nya, semisal 4 atau 11 send.
Nah, di sini akan memunculkan sesuai yang teman-teman tulis di URL. Misal ini juga 13, akan memunculkan 13. Nah, itu fungsi dari put. Dan sekarang yang terakhir yaitu ada delete. Delete itu untuk menghapus. Delete, masukkan aja URL-nya dan langsung send. Maka di sini tampilannya kosong. Mungkin itu sedikit konsep dari API. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sebelum kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita mau lanjut untuk menyambungkan atau menghubungkan API ini ke Flutterflow. Ya. Teman-teman bisa buka project yang kemarin terlebih dahulu. Terus kita mau pakai API-nya itu ngambil dulu dari Chrome ya, teman-teman. Pakainya Dumpy JSON. Terus pilih aja yang post. Nah, terus teman-teman di sini tuh bisa tambahkannya dengan klik ini, add epicals ya. Terus add, terus create epical. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan namanya dulu, semisal berita gitu. Dan masukkan API-nya. Bisa add call, terus save, terus bisa direspon teks dan tes epical-nya dulu, sukses atau tidaknya. Nah, kalau udah ada status kayak gini, berarti udah sukses ya, teman-teman. Dan sekarang bisa tambahkan adjacent path-nya. Bisa tambahkan ini post ID, title, body, dan text. Save. Saya select dulu ID. Save. Save. Kalau udah, teman-teman bisa kembali ke UI-nya. Jangan lupa untuk ketika mau menghubungkan Flutterflow ke UI-nya, menghubungkan API-nya ke UI-nya ini, klik list view-nya dan edit di bagian backend query-nya. Nah, ini nanti di sini tuh ada, karena ini udah saya coba-coba, jadi di sini nanti teman-teman bisa klik yang epical, terus unset nama dari API-nya sendiri itu berita dan confirm. Terus kita ke bagian ini. Kita bisa remove dulu mungkin ya. Nah, ini dikasih nama dulu, semisal post. Untuk JSON path-nya ini bisa diganti ID. Terus ini map list items. Oke. Kalau udah, kita bisa mengubah teks-teksnya ini. Di sini klik teksnya dan set. Ini kita remove dulu. Set, terus klik yang berita response. Terus JSON path-nya diganti teks. Ininya diganti item at index. Ini juga diganti specific index dan value-nya yaitu berita respons. Salah. Maaf. Value-nya itu diganti post item. Terus pilih yang index in list. Confirm. Udah. Ini confirm dulu. Udah. Terus untuk selanjutnya juga sama. Ini juga diganti berita respons, kasih path-nya, ini kasih title aja.
ininya item add index sama juga specific index. Ininya post item index in list juga sama. Terus item, terus ininya index list. Nah udah, karena di sini image-nya mungkin belum disetting, jadi nggak perlu di-set di sininya. Dan coba kita hubungkan mungkin di new detail spec-nya. Ketika ini news-nya ini diklik, maka akan mengenerate ke news detail page. Nah, sebelumnya ini klik dulu, terus ini add action, mungkin dihapus dulu ya. Nah, ini bisa di add action, terus pilih navigate to new detail page, dan define. Nah, ini tinggal di setting aja kayak title, terus kontennya, stringnya, terus nah ini pas, ini diganti aja value, post item, index in list, bukan, salah. Ganti aja ini title, ini juga item add index, confirm. Terus selanjutnya juga sama kayak gitu ya teman-teman, sampai ketiganya semua selesai. Index. Ini ketiganya udah, mungkin coba kita tes. Ya untuk API-nya sendiri tadi kan seperti ini, kayak title his mother nih. Dan nanti ini akan dimunculkan pada datanya. Jadi data di data flow-nya ini. Kalau misal berhasil itu akan memunculkan data tersebut.
Nah, ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Jadi API-nya itu udah memunculkan datanya di Flutterflow-nya di UI-nya ini. Nah, ketika ini diklik, maka akan masuk pada kayak ke kontennya atau itunya. Jadi ini API udah berhasil, tinggal ini karena ada overflow-nya, teman-teman bisa ubah-ubah sendiri nanti. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang cara untuk menghubungkan API ke Flutterflow. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Mbak mau nanya, Ya. kan ini yang saya alami nih, kan kalau kita nge-get data dari API, itu tidak selalu jalannya normal. Kadang suka, apalagi kalau koneksi internetnya lagi lelet ya, biasanya kan lama tuh. Sebenarnya ada kayak ini nggak sih Mbak, kayak standar waktu untuk kita nge-get data tuh dari backend, berapa lama sampai kita nampilin misalnya error ataupun gagal ke user. Karena kalau kita bikin semenit kan kasihan usernya Mbak ya, bengong Iya. di depan layar. Ada aturan nggak sih atau kayak ada best practice-nya nggak sih Mbak? Sebentar. Untuk urung waktunya itu sendiri mungkin nggak ada, karena uh, itu tuh gimana ya, cara kerja API atau dari internal sendiri kan kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin user emang menunggu lama gitu. Jadi nggak ada urun waktunya atau nggak ada, jadi gimana ya, nggak ada batasan waktunya. Jadi harus menunggu benar-benar sampai API-nya itu bisa. Kan bisa jadi gagal tuh Mbak, karena kan bisa jadi ternyata koneksi si usernya itu lambat sekali. Iya, Kalau user yang satu mungkin ketika waktu dia nge-get berita, listnya tadi nggak sampai sedetik udah muncul gitu kan. Terus kalau yang user yang sebelahnya ternyata pas nge-get berita ditunggu sampai 30 detik masih loading-loading aja gitu, nggak muncul-muncul gitu. Apa kita ini aja, maksudnya kan kita nggak bisa kayak browser kan. Kalau browser kan kita bisa langsung Pak di reload aja gitu kan. iya. Aplikasi kan nggak bisa di reload nih. Apa kita mesti sediain tombol reload atau gimana ya? Untuk sebentar. Untuk Flutterflow sendiri itu bisa dibikin one pull buat nge-refresh gitu Pak. Jadi tadi pas ngedit backend query kan itu ada settings buat pull to refresh ya. Nah itu fungsinya sama sih kayak yang di browser buat nge-reload datanya. Oh, ada fungsi pull to kayak swipe ke bawah untuk refresh kayak gitu modelnya ya? Yes, iya. Oh, oke. Oke, cuman ya tinggal bagaimana cara kita menginformasikan ke user bahwa ini bisa ditarik ke bawah itu ya. Yang takutnya kan user nggak tahu ya. Ini bisa ditarik ke bawah ya. Jadi mesti diinformasi di eh, apa namanya, entah di teks di atasnya atau di bagian mananya ya. Kita kasih info ya. Pull to refresh gitu kan ya. Iya, bisa Pak. Betul. Oke, oke. Oke, makasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?
Mungkin coba kita run dulu ya. Nah, ini udah di-run dan akan memunculkan data API-nya. Coba kita klik. Nah, berarti ini udah berhasil ya. Oh ya, Esther ingin sedikit menambahkan. Oh iya, Jadi teman-teman, bedanya test mode dan run ini, jika di test mode, semisal ada error atau ada yang nggak benar, dia akan munculkan tanda merah atau enggak page itu nggak bisa dibuka. Sedangkan kalau di run itu dia masih bisa dibuka. Ini sama kayak kalau di Flutter yaitu run without debugging, ini sama kayak run. Kalau test mode itu kayak debugging, start debugging. Nah, jadi kalau buat ngetes UI, terus ngetes data sebaiknya pakai yang test mode. Nanti kalau misalkan di run dia kalau misalkan ada error tuh dia nggak munculin kayak misalkan tadi kan ada overflow ya. Nah, di sini kan nggak dimunculin overflow-nya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk tambahnya, Indra. Dan mungkin sekian materi dari saya segitu dulu. Terima kasih yang udah join pada pagi hari ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya teman-teman. Maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau juga ketidakpahaman materi. Terima kasih. Terima kasih.